bagaimana dengan nama Billy, anak sulung saya, dan adik-adiknya Abdiel, Stefan, Filipus, Ekaristi? Nah, saya mau menunjukkan dulu foto anakku Billy dan istrinya, ya, dan anak-anaknya. Saya mau menunjukkan dan mohon doa Bapak Ibu sekalian untuk anak sulungku ini. Inilah foto keluarga mereka. Ya. Ini saya ambil dari profile pic-nya. saya ambil dari profile pic. Ini waktu ulang tahun yang pertama dari nomor 2, Angel. Ini nomor 1, Andre, sekarang 3 tahun. Ini anakku Bill. Hari ini dia genap berulang tahun, 34 tahun. Kepadamu, anakku Billy, Papa Andre, selamat ulang tahun, anakku sayang. Selamat hari kelahiran, anakku sayang. Anak kebanggaan Papa. Anak yang terus-menerus didoakan Papa pagi, siang, malam. I pray for you, my dearest. I pray that you will continue the mission that God has given us. Doa saya, kau makin sehat, kau makin diberkati Tuhan berlimpah, bersama dengan mantuku, Boru Syahan, dijadikan Boru Syahan dari Jawa Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Cucu saya Andre, saya bikin namanya Joe Asi. Artinya apa? Berkat Allah, berkat Yahud. Atau kalau bahasa Batak, panggillah rahmat Tuhan. Joe. Joe Asi. Panggillah. Joe Asi Roha. Nomor 2, Enjo Hot Asi. Saya kasih namanya Hot Asi. Artinya apa? Hot berarti tetap. Teguh. Biarlah berkat Allah, rahmat Allah tetap teguh bagi kalian. Sekali lagi happy birthday. Tetapi pada saat yang sama, happy birthday to all of you yang who celebrate your birthday today. Siapapun yang hari ini, hari lahir, selamat buat kalian. Doa saya buat kalian, Tuhan Yesus memberkati hidup kalian satu demi satu. Nah, kembali kepada anakku Sibil, ya. Saya mau katakan bahwa sebenarnya nama Billy itu sudah diberikan, ya, 2 minggu sesudah kami menikah. Kami menikah tahun 86 di bulan Juni. Lalu 2 minggu sesudah itu saya dapat kesempatan mengikuti konferensi di Amsterdam 86. Ya. International Conference for Itinerant Evangelists. Itu artinya. Apa namanya? Yang dikoordinir oleh Bapak Pendeta Dr. Billy Graham. International Conference, berarti konferensi internasional for Itinerant Evangelists. Untuk para penginjil yang keliling-keliling. Tidak stay di satu tempat. Karena memang di dalam perjanjian baru tidak sedikit orang yang menjadi penginjil. Jadi ada karunia memberitakan Injil. Sama seperti Efesus 4. Dikatakan dia memanggil nabi, rasul, guru, pengajar, dan penginjil. Pemberita Injil. Nah di Amsterdam 86. Yang dihadiri oleh 146 negara, sekitar 12.000 orang di Ray Convention Amsterdam. Luar biasa, tahun 86 itu. Pesta rohani paling akbar yang pernah saya ikuti dalam hidup. Dan setiap pagi, Billy Graham memberikan firman Tuhan yang luar biasa powerful. Malam juga diberikan firman Tuhan yang powerful.
Mungkin ada teman-teman yang masih hidup yang mengikuti Amsterdam 86. Beberapa sudah meninggal dunia. Salah satu adalah siapa itu? Pak Panggabean yang punya Teen Ranch di puncak sana. Dia juga ikut, sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah Bapak Chris Marantika, juga sudah meninggal dunia. Yusuf Roni juga sudah meninggal dunia. Tapi masih ada, saya kira, teman-teman saya. Robson dan lain-lain. Shalom buat kalian. Nah, jadi karena saya begitu terkesan dengan Billy Graham, maka Tuhan seperti membisikkan di dalam hati saya. Atau hati saya tergerak untuk menjadikan nama anak saya Billy. Jadi Bapak Ibu bayangkan, tanggal 12 sampai 21 Juli 86, saat kami mengikuti konferensi 10 hari, pagi sampai malam, malam balik lagi ke hotel. Saya masih ingat nama hotel saya, Vincafe Hotel. Saya pulang, saya bawa kebenaran firman Tuhan. Pagi-pagi datang lagi, dijemput oleh bus khusus, dengar firman Tuhan. Saya datang paling pagi, duduk paling depan untuk memperhatikan langsung. Bukan saja apa kata pendeta Billy Graham, tetapi bagaimana ekspresinya mengatakan. Bagaimana penghayatannya, bagaimana wajahnya, bagaimana mimiknya, bagaimana seriusnya. Banyak saya dapat berkat dari sana. Termasuk bagaimana kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pada sesi terakhir Billy Graham teriak-teriak. Dia berkata, pergi, 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 beritakan Injil. Pergi, beritakan Injil. Pergi, beritakan Injil. Menunjuk ke seluruh arah. Dan kemudian dia berkata, Yesus akan datang, pasti datang. Dia raja segala raja. He is the King of Kings and the Lord of all Lords. Begitu ya. Dan saya sangat terkesan. Maka begitu saya pulang, saya tetapkan dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hambamu Billy Graham. Kalau di Amerika ada Billy Graham membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Di Indonesia ada Billy Sagala yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, nama Billy Sagala itu sudah ada 2 minggu sesudah kami menikah. Kemudian Billy dilahirkan hari ini, tanggalnya 29 Maret tahun 88. Sekali lagi, happy birthday, my wonderful and my dear son, Billy Sagala. Jadi nama Billy. Pagi ini saya kirim WA, saya berkata, anakku ingat, namamu papa bikin Billy, ingatlah nama itu, camkan nama itu. Meskipun kau bukan pendeta, tetapi jadilah berhati hamba Tuhan. Dia berkata, Papa, izinkan saya bukan pendeta, tetapi saya akan menjadi konglomerat bagi Tuhan Yesus. Karena sering kali saya mendengar Papa mengeluh mengenai dana. Saya akan berdoa jadi konglomerat. Dan saya akan mendukung dana bagi pelayanan Papa. Saya terharu mendengarkan itu. Dan puji Tuhan, bukan hanya Billy, anak saya, yang mendukung dana bagi pelayanan saya, tapi semua anak-anak saya. From the bottom of my heart, I give you thanks, all my dear sons and daughter. Billy, Abdiel, Sikembar, Stefan, dan Philip, Resti, mereka lah pendukung utama dari pelayanan saya dengan doa dan dana. Termasuk mereka mendukung pendanaan Sekolah Tinggi Teologi Trinity. Sekali lagi, terima kasih kepada kalian. I honor, I exalt, I praise you, Lord Jesus, for your wonderful gift that you have given me. Terima kasih. Nah, bagaimana dengan Abdiel? Nah, Abdiel, anak nomor 2, sebenarnya
Karena ketika itu kami sedang mengerjakan Master of Divinity di Trinity College, di Mount Sophia, namanya Mount Sophia, Bukit Hikmat. Saya bikin namanya Sophia. Ternyata lahir laki-laki. Akhirnya Sofian. Maka istri saya berkata, masa panggilannya Sofian itu sounds like Muslim name. Oke, kalau begitu kita bikin namanya hamba Allah, Abdiel. Nah itu dia. Abdiel, abdinya Allah. Jadi puji Tuhan, anakku Abdi yang kerja di Kemenkeu ditempatkan di Pontianak. Apapun pekerjaanmu, ingat kau hamba Allah. Lalu bagaimana dengan Stefan dan Philip, anak kembar pria dua-duanya? Namanya yang satu namanya Stefan dari Stefanos. Artinya apa? Mahkota. Dan yang kedua namanya Filipus. Karena apa? Karena Filipus adalah salah seorang dari 7 yang penuh roh yang menjadi boleh dikatakan hamba-hamba Tuhan yang setia pada gereja mula-mula. Dari Stefan berkaitan dengan mahkota, Filipus berkaitan dengan 7 roh, dan Stefan sebenarnya juga dari Stephen. Ya. Jadi kalau kita lihat Stefanus dan Filipus adalah 2 dari 7 orang yang penuh roh. Makanya Stefan, nggak pakai us, Stefan dan Philip, jadilah kalian yang penuh roh bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Philip sudah menikah, Stefan berencana tahun depan. Tuhan berkati. Bagaimana dengan Ekaristi? Ekaristi, orang Katolik terutama tahu artinya apa? Terima kasih. Ya. Ekaristi, bahasa Yunani, Ekaristo. Jadi kalau saya ke Yunani, pada tahun 2003, kata ini sering saya dengar. Ekaristo. Ya. Terima kasih. Begitu kata orang Yunani. Nah, ketika Tuhan mengaruniakan akhirnya memberikan putri bagi saya. Yang sebenarnya sejak kelahiran anak kedua sudah saya rindukan putri. Makanya saya bikin namanya Sophia. Ternyata yang lahir adalah laki-laki. Maka ketika tahun ke-10 lahirlah cewek, saya bikin namanya terima kasih Tuhan. Ekaristi. Lydia Hasian. Pakai Hasian. Ekaristi Lydia. Mana nama Alkitab? Ya itu Lydia itu. Lalu Hasian, nama Batak. Semua mereka ini ada nama Bataknya. Ya, Bilin, Dingat, Manuturi. Ya, Manuturi, menetipkan. Abdiel, Sofian, Abdiel, Marudut. Ada Marudut. Sofian Nehemia. Lalu Stefan Andreas Natigor. Yang benar. Lalu Filipus Haposan. Yang dapat dipercaya. Lalu Ekaristi yang Lydia Hasian. Nah, ketika nama tersingkap, maka perilaku juga harus demikian. Yesus namanya, maka dialah yang menyelamatkan umat dari dosa.